Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dea Agustina, dengan NIM 2012929 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah perkembangan antariksa dan hasil penelitian Badan Antariksa Dunia, di antaranya yaitu NASA, ESA, Roskosmos, CNSA, dan ISRO. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Kita langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu yang pertama tentang sejarah perkembangan antariksa. Nah, teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan agar manusia bisa pergi ke luar angkasa, menjelajahi dan juga mengambil objek-objek yang ada di luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa pertama kali dimulai sejak Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan juga semakin berkembang pesat hingga sekarang. Kemudian, perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk penerbangan ke luar angkasa saja, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah teknologi luar angkasa atau disebut dengan antariksa. Nah, dalam sejarah dunia tercatat bahwa Uni Soviet merupakan negara yang pertama kali meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran satelit tersebut membuat Amerika Serikat sangatlah terkejut dan tidak mau kalah tentunya. Setelah melakukan riset yang panjang untuk membalas Uni Soviet, akhirnya Amerika Serikat juga berhasil meluncurkan satelit pertamanya, yaitu Explore 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Nah, sejak saat itu, perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika dan Uni Soviet menjadi sangat sengit dan ambisius. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia semakin mahir dalam menciptakan teknologi-teknologi baru dan juga canggih. Pada tanggal 12 April 1961, dalam misi yang bernama Vostok 1, Uni Soviet berhasil untuk melakukan peluncuran manusia ke luar angkasa. Nah, misi ini melibatkan seorang astronot yang bernama Yuri Gagarin, yaitu manusia pertama yang pergi dan mengorbit bumi selama 180 menit dan kembali lagi dengan selamat. Sementara itu, Amerika juga sedang dalam misinya untuk mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat. Nah, melalui riset dan ambisi yang besar, Amerika berhasil mendaratkan Neil Armstrong dan rekan-rekannya di bulan pada masa Apollo 11 pada tanggal 20 Juli 1969. Tak hanya itu, misi pendataran manusia di bulan ini dilakukan Amerika Serikat sebanyak 6 kali dengan misi terakhirnya pada tahun 1972. Kemudian, teknologi luar angkasa semakin berkembang setiap tahunnya. Tidak hanya berhasil mendaratkan manusia di bulan, satelit komunikasi dan navigasi juga diluncurkan oleh Amerika Serikat untuk mendukung berjalannya program-program televisi, telepon, komunikasi maupun internet. Ini tidak hanya di Amerika saja dan juga di Uni Soviet. Dalam perkembangannya, teknologi luar angkasa juga diminati oleh banyak negara seperti Kanada, Jepang, Perancis, Belgia, Denmark, Britania, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Spanyol, Swiss, dan bahkan negara Indonesia pun juga ikut meluncurkan satelit komunikasi pada tahun 1976, yaitu Palapa A1 dan Palapa B1. Perkembangan teknologi luar angkasa hingga saat ini masih terus mengalami perkembangan dan juga perubahan, yaitu menjadi semakin canggih. Sudah banyak sekali astronot-astronot yang bergantian datang dan juga pergi untuk dikirimkan meneliti luar angkasa. Ya, kita lanjut pada pembahasan daripada hasil penelitian Badan Antariksa Dunia, yaitu NASA, ESA, Roskosmos, CNSA, dan ISRO. Yang pertama yaitu NASA. NASA didirikan pada tahun 1958.
Badan baru ini memiliki orientasi sipil yang berbeda, mendorong penerapan damai di ilmu ruang angkasa. Sejak didirikannya sebagian besar penjelajahan antariksa di AS dipimpin oleh NASA, termasuk misi pendatarannya di bulan Apollo, stasiun luar angkasa atau Skylab, dan kemudian pesawat ulang-alik. NASA mendukung Stasiun Luar Angkasa Internasional dan mengawasi perkembangan wahana antariksa Orion, Space Launch System, dan Commercial Crew. Badan tersebut juga bertanggung jawab atas Launch Service Program yang memberikan pengawasan atas operasi peluncuran dan manajemen hitung mundur untuk peluncuran NASA tanpa awak. Ilmu pengetahuan NASA difokuskan pada pemahaman yang lebih baik tentang bumi melalui Earth Observing System, memajukan heliofisika melalui upaya program penelitian heliofisika milik Science Mission Director, menjelajah seluruh tata surya dengan misi luar angkasa nirawak seperti New Horizons, dan meneliti topik astrofisika seperti Big Bang melalui program Grid of Observation dan program terkait. Dan yang kedua yaitu ESA atau ESA, Badan Antariksa Eropa atau European Space Agency atau disingkat dengan ESA, mencatat sejarah baru dalam dunia astronomi dengan berhasil mendaratkan pesawat untuk pertama kalinya di permukaan komet. Prestasi ini dicapai berkat misi dimulai pada tahun 2004 silam. Wahana antariksa Rosetta mendekati komet pada hari Rabu tanggal 12 November 2014. Rosetta meluncurkan pesawat robotika Philae untuk mendarat di permukaan komet sekitar jam 23 WIB. Penjelajahan ruang angkasa ini berhasil dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah negara-negara Eropa dalam ESA yang berdiri sejak tahun 1975 dan berkantor pusat di Paris, Prancis. Kemudian yang ketiga ada Roscosmos, Badan Antariksa Federal Rusia atau RKA, dibentuk pada tahun 1952. Setelah pemecahan bekas Uni Soviet dan pembubaran program luar angkasa Uni Soviet, RKA menggunakan teknologi situs peluncuran yang dulunya milik program angkasa Soviet. RKA telah memusatkan kontrol program angkasa masyarakat Rusia, termasuk juga seluruh penerbangan angkasa berawak dan tak berawak non-militer. Badan Antariksa Rusia, seperti program angkasa Soviet sebelumnya, terhambat oleh kurangnya pendanaan yang telah merumitkan usaha dari misi bulan sampai kerja sama dalam ISS. Namun, pada tahun 2005, rangkaian pendanaan masa depan terlihat lebih baik karena pemerintahan Rusia telah menyetujui 425 miliar rubel atau sekitar 15 miliar dolar untuk program angkasa Rusia dari 2006, 2015, 2007. Kemudian yang keempat yaitu CNSA. CNSA adalah perusahaan sains dan teknologi dirgantara Tiongkok. Memegang kewenangan atas upaya pengembangan luar angkasa yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Perindustrian Dirgantara. Ini adalah badan bawahan administrasi negara untuk sains, teknologi, dan juga industri untuk pertahanan nasional, yang merupakan badan bawahan dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi atau disingkat dengan MIIT. Kantor pusatnya berada di distrik Haidian, Beijing. CNSA telah memelopori sejumlah pencapaian di luar angkasa untuk Tiongkok, termasuk menjadi badan antariksa pertama yang mendarat di sisi jauh bulan dengan Chang'e dan membawa materi kembali dari bulan dengan Chang'e 5. Yang kedua, berhasil mendarat dan juga mengorbitkan rover di Mars dengan Tianwen 1 dan pembuatan stasiun luar angkasa Tiangong di 2021. Dan yang terakhir yaitu ISRO.
ISRO didirikan pada tahun 1969 di bawah naungan Departemen Energi Atom dan berada di bawah Komisi Angkasa dan Departemen Angkasa yang didirikan pada Juni 1972. Keberhasilan pertama India dan ISRO dimulai dengan peluncuran satelit Aryabhata pada tahun 1975 oleh Uni Soviet. Peluncuran domestik pertama dilakukan pada tahun 1980. Dr. Vikram Sarabhai adalah bapak pendiri ISRO dan juga program angkasa India. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan antariksa dan hasil penelitian Badan Antariksa Dunia, yaitu terdiri dari NASA, ESA, Roskosmos, CNEA, dan juga ISRO. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.